Jauh, jauh, ayo, jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar. Yang saya ambil untuk kali ini adalah teori dari Ernest L. Hilgard yang tertera dalam Sumarti Suryabata pada tahun 1984 di halaman 232. Ernest L. Hilgard itu menyatakan bahwasanya teori belajar itu memiliki pengertian sebagai proses dari perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dalam keadaan sadar, kemudian menimbulkan adanya perubahan dan menyebabkan keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Jadi menurut Ernest L. Hilgard itu adalah belajar itu adalah suatu pekerjaan ataupun suatu proses yang akan dilakukan oleh seseorang. Itu tentunya akan dilaksanakan ketika orang tersebut dalam keadaan sadar. Itu menurut Ernest L. Hilgard. Beda halnya lagi dengan pengertian kami para santri, itu bahwasanya ada satu proses di mana satu proses belajar di mana itu tidak dilaksanakan ketika sadar, yaitu mungkin di saat ada mimpi pertama, mungkin di saat tidak sadar, yaitu kita itu mendapatkan ilmu dunia. Itu menurut keyakinan kita para santri yang diajarkan di pesantren. Tapi menurut Ernest L. Hilgard, pengertian belajar tersebut tetap hanya dilakukan ketika saat keadaan sadar. Kemudian dari pengertian ini, belajar juga menimbulkan perubahan diri dari lebih baik jika atas kemampuan dari diri masing-masing. Karena dengan cara ini tidak jarang mereka yang belajar berakhir dengan depresi hingga terkena mental. Ernest L. Hilgard juga menambahkan bahwasanya ketika belajar itu dari keinginan diri sendiri, itu akan menimbulkan efek yang akan positif, lebih baik ke depannya, akan menjadi lebih baik. Dari yang sebelumnya begini akan lebih baik dan berkembang, bertambah menjadi lebih baik lagi. Karena tidak jarang itu ada beberapa orang atau beberapa murid, mahasiswa bahkan, ketika mendapat tekanan, ketika mendapat banyak masalah, banyak tugas, itu dia akan merasa depresi sehingga akan terkena mental. Itu pengertian di dalam teori belajar. Kemudian kami mengambil di teori kebudayaan menurut Penjadikrat yang mengatakan bahwasanya seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil gerak manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Itu adalah pengertian menurut Penjadikrat, di mana kebudayaan itu adalah sistem yang ada di dalam sebuah masyarakat yang akan dijadikan milik masyarakat tersebut. Jadi sebuah sistem yang mereka bentuk sendiri dan mereka ambil sendiri menjadi milik mereka sendiri. Itu menurut Penjadikrat. Dan selanjutnya adalah Konjalina. Koncoroni. Saya miliknya di Selanjutnya saya juga akan membahas tentang tadi yaitu teori taksonomi yang kami ambil juga menurut Benjamin S. Bloom. Dia mengatakan bahwasanya taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata taktis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti pengetahuan, sehingga bisa diambil kesimpulan dari keduanya menjadi adalah sistem klasifikasi. Teori ini dikembangkan oleh beliau sendiri yaitu Benjamin S. Bloom beserta teman-temannya pada tahun 1956 yang mengatakan bahwasanya ada tiga teori, yaitu pertama kognitif, yaitu semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapat pengetahuan setelahnya. Itu di teori kognitif. Yang kedua adalah afektif, yang mana merupakan perasaan dan emosi. Di dalam afektif ini memiliki 4 karakteristik, yaitu pertama minat, yang kedua sikap, dan yang ketiga konsep diri, yang terakhir adalah nilai. Kemudian yang ketiga adalah persekutor, yaitu yang mana arah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya seperti lari, melompat, menari, memukul, dan sebagainya. Sekian dari kami, terima kasih.